Batuan yang terletak pada gunung tersebut terletak di daerah Danau Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Secara geologis, batuan di sekitar Danau Lutawar, Takengon terbentuk akibat aktivitas tektonik dan vulkanik ribuan tahun lalu. Batuan ini termasuk ke dalam jenis batuan gamping, namun sebagian sudah mengalami metamorfosa menjadi marmer. Struktur garis yang terlihat di seputaran batuan Danau Lutawar yaitu struktur garis real, di mana arah dan kedudukannya dapat diamati secara langsung di lapangan. Jenis pembentukannya terbentuk melalui proses patahan kulit bumi yang mengalami tekanan atau depresi dan tertekan di antara dua bagian. Bagian yang lebih tinggi disebut horst dan yang lebih rendah disebut graben. Jenis batuan dari video ini yaitu batuan gamping yang biasa disebut dengan limestone, yang telah mengalami pelarutan. Strukturnya yang berlapis dan warnanya yang kekuningan hingga keputihan sangatlah mendukung bahwa batu ini adalah batuan gamping. Proses pembentukan batu gamping terbentuk dari kalsium karbonat, biasanya dari organisme laut seperti karang dan cangkang. Adanya struktur yang menyerupai stalaktit kecil di bagian atas menunjukkan kemungkinan adanya aktivitas pelarutan dan pengendapan kembali kalsium karbonat meskipun terbuka. Fitur pelapukannya yaitu terlihat pelapukan kimia yang dimana berupa rongga dan larutan pada batuan terutama pada bagian atas. Warna gelap di sekitar rekahan menunjukkan oksidasi atau mungkin kolonisasi oleh mikroorganisme atau lumut. Struktur geologinya yaitu tampak adanya rekahan dan retakan besar, kemungkinan hasil dari gaya tektonik atau pelapukan. Adanya indikasi dislokasi atau pergeseran lapisan batuan di tengah yang bisa mengarah ke fracture zone. Fenomena geologi lainnya dapat kita lihat yaitu adanya tanda-tanda longsoran kecil atau keruntuhan batuan bisa dilihat dari fragmen dan retakan yang menggantung. Vegetasi yang tumbuh di atas tebing menunjukkan bahwa batuan ini cukup lapuk dan bisa mendukung pertumbuhan tanaman kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fauzan Bernulian sebagai pengisi suara dan yang mengambil sampel Muhammad Rehan Bukhari yang mengambil sampel di Gua Jepang. Jadi gua yang digali pada lapisan endapan awan panas yang telah membatu atau ignited, berupa jatuhan kerakal, kerikil, dan pasir yang membara. Kemudian teralaskan. Sumbernya dari letusan Gunung Sunda Purba yang pernah meletus sekitar 105.000 tahun yang lalu. Gua Jepang berada di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, jenis batuan yang terdapat di sekitar Gua Jepang ini umumnya merupakan batuan beku vulkanik, terutama andesit. Ciri visual pada gambar ini, warna dasar abu-abu kecoklatan, adanya kristal berwarna gelap kemungkinan piroksen atau ambifol dan putih kemungkinan plagioklas. Tekstur porifritik dengan fenokris besar di matrik halus. Fitur pelapukannya, ada pelapukan kimia terlihat dari warna putih yang mengindikasikan proses tersebut kaolinisasi atau kalterisasi plagioklas. Pelapukan fisiknya, permukaan batu tampak kasar, retak, dan tidak homogen. Pelapukan ini didorong oleh iklim tropis lembab Bandung yang mendukung proses kimiawi melalui air dan suhu yang tinggi. Struktur geologi ini ada struktur zona rekahan atau sesar kecil, aktivitas gunung tektonik, jointing atau rekahan alami pada batuan beku. Karena lokasi ini berada di jalur struktur geologi sesar Lembang yang aktif secara tektonik. Halo, saya Muhammad Habibiansyah dengan NIM 1013249190. Saya kali ini lagi di kawasan Batu Putih, Samarinda. Jadi, saya mendapatkan tugas dari geologi fisik tentang batu-batuan. Jadi, kawasan Batu Putih merupakan bukit yang tersusun dari batu pasir, batu lempung, dan batu gamping. Bukit ini terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, kota Samarinda. Pertama, Batu Putih mungkin disebabkan adanya batu gamping berwarna keputihan yang mendominasi kawasan ini. Ini adalah contoh salah satu batunya. Batu ini biasa disebut batu limestone, yang warnanya dominan ke putih keabu-abuan dengan nuansa krim, teksturnya kasar dan tampak memiliki butiran atau fragmen mineral yang saling menyatu. Struktur batu ini tampak adanya rongga kecil atau bekas fosil mikro, ciri umum pada batu kapur. Kekerasannya dari cara pecahannya, batu ini terlihat cukup rapuh dan mudah patah, sesuai karakteristik batu kapur. Biasanya batu ini terbentuk dari endapan kalsium karbonat berasal dari sisa organisme laut seperti karang dan cangkang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatir Sodi Farid dengan NIM 10132470. Kali ini saya sedang berada di Desa Boro-Boro, Kecamatan Ranomito Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Di sungai ini saya mendapat sikapan batuan sedimen yang terdapat batuan serpi dengan warna dominan coklat kemerahan dan warna lapuk keabu-abuan. Strukturnya berlapis dan tekstur very fine sand dengan ukuran batuan 1/8 dengan sorting baik. Porositasnya buruk dan permeabilitasnya permeable dengan kemas tertutup. Jadi aku akan turun ke bawah, guys. Oh my god.
sungai terdapat batuan karena beberapa alasan alami yang berkaitan dengan proses geologi dan aliran air. Berikut beberapanya ada erosi dari hulu, transportasi material, endapan atau sedimentasi, proses pelapukan, dan terakhir jenis sungai dan lokasi. Di sini aku menemukan bebatuan yang ada di sungai. Batuan ini termasuk batuan beku, yaitu batu basalt. Kemudian, adapun ciri-ciri batu basalt yaitu warna. Umumnya berwarna gelap seperti hitam, abu-abu gelap seperti yang terlihat dari video. Kemudian ada komposisi. Komposisinya yaitu kaya akan mineral besi, magnesium, serta silika. Kemudian untuk teksturnya agak kasar, dan teksturnya itu bisa mengandung gelembung-gelembung kecil bekas gas karena lava mengandung gas.